Yang sekarang mantan Ketua Umum Jokowi Mania juga kena ciduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Gimana Okezoner? Seru kan episode interupsi kali ini? Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ini lepas daripada suka tidak suka ya. Kita bicara Sylvester. Itu dulu ya. Saya berteman dengan dia itu zamannya Pak Jokowi presiden pertama bersama Pak Yusuf Kalla. Sesama relawan. Iya, sesama relawan. Oke. Saya lebih senior sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya sesama relawan ini biasalah. Pada waktu si Peter ini ada pemilihan gubernur, ya kan, dianggap oleh si Peter ini Pak Yusuf Kalla itu ngebelain si Anies. Ya kan? Terjadilah demo. Nah, bagi saya, ya ini pendapat saya pribadi ya. Silakan Anda mau seperti apa. Sangat disayangkan ya. Bahwa ini kasusnya bukan kasus korupsi kok. Oke. Kasus politik kok ini. Yang mana nih? Yang Sylvester? Sylvester. Oke. Kasus politik sebenarnya di saat mungkin Sylvester mau ditahan, kena COVID. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya ngebelain Sylvester ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti Anda apa? Ini teman. Kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kalla dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan Ketua Umum Jokowi Mania juga kena ciduk. Kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman. Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Oke. Baik. Saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, dari perspektif politik Anda melihat kita terlepas dari buku ini yang menyorot Pak Jokowi, kemudian orang-orang yang dikaitkan katanya dekat dengan Pak Jokowi juga belakangan juga menjadi sorotan publik. Yang terakhir Bang Noel, tanggapan Anda? Saya koreksi dulu ya, Bung Norman, bahwa kasus Sylvester itu bukan kasus politik, itu kasus fitnah. Secara hukum. Karena Iya, ini perkara hukum kan, karena sudah inkrah di situ, jadi nggak bisa. Bukan. Karena udah ada hukumannya itu 1 tahun. Suasananya lebih. Pada waktu itu suasana politik. Saya tidak bicara suasana, tetapi bahwa proses ini sudah masuk ke meja hukum. Iya, tahu dan saya. sudah diputuskan. Jadi tidak ada kemudian dia dipenjara karena perkara politik, tapi perkara narasi yang kemudian oleh pengadilan diputuskan telah melakukan fitnah. Tapi boleh dong saya berpendapat lain. Boleh, silakan. Karena itu sahabat. Iya, boleh silakan. Tidak ada yang bisa tolong dia. Tapi saya harus mengatakan itu. Saya katakan sebenarnya Sylvester ini adalah relawannya Yusuf Kalla dan relawannya Pak Jokowi. Iya, itu kan setelah proses pilkada dan seterusnya. Tiba-tiba ada orangnya Pak Jokowi, Yusuf Kalla ini, tim hukumnya protes terhadap demo itu. Tapi untuk Noel, Anda sepakat bahwa yang bersangkutan korupsi harus dijejak habis, kalau bisa dimatiin. Jadi menurut saya tadi ya soal Sylvester itu perkara hukum, dan kemudian perkara hukum yang sudah diputuskan lalu ditafsirkan secara politis. Kemudian yang kedua soal Noel ya. Noel ini saya kira saya turut prihatin ya, karena betapapun Noel adalah aktivis 98 yang sering mengklaim dirinya sebagai aktivis 98 dan narasinya sering melawan korupsi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi nampaknya Noel sudah berada pada garis titik itu yang menurut saya termasuk yang cukup kecewa ya. Cukup kecewa dan
satu catatan penting, ini refleksi buat aktivis yang ternyata kemudian ya mungkin di mana ada ruang peluang korupsi, di situ kemudian godaan begitu datang, dan Noel nampaknya terjebak dalam situasi itu, Dia atau mungkin terpengaruh juga kelihatannya tuh dia. terpengaruh, mungkin juga memang sedang menikmati permainan itu. Oh, Jadi saya kira nanti pengadilan yang biarkan proses pengadilan yang akan memutuskan, tapi saya kira kita semua patut melakukan satu refleksi bahwa betapa konsistensi untuk melawan korupsi itu memang perlu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan konkret. Dan kalau belum selesai dengan diri sendiri, jangan sekali-sekali jadi pejabat. Ya. Masuk lubang gitu. Pak Rifai, nah ini juga penting karena terkait Jokowi disorot, kemudian orang-orang dekat Jokowi, relawan Sylvester, kemudian Noel yang juga dilekatkan dengan Pak Jokowi. Nah, Anda juga kan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi nggak takut bahwa nanti akan barangkali ada kena, kemudian ada rekayasa terhadap diri Anda dan teman-teman? Kalau saya sih kepengennya ada pertimbangan lain lah. Kalau saya sih kembali lagi ya, saya sih melihat masalah besar bangsa ini justru korupsi, Mas. Iya, yang paling penting itu. Kalau soal ngomong toleransi, persatuan, kesatuan sudah teruji dan kita kuat soal kesatuan, ya. Kartosuwiro segala macam itu, bahkan pakai senjata pun kita lawan. Tapi korupsi ini kok semakin kesini semakin membabi buta, semakin masif. Jadi memang ini persoalan yang betul-betul besar sekali dan sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita harus tetap dukung ya apapun itu, sekalipun ya saya sama Bang Ubed, sedih teman-teman aktivis ya. Saya juga kebetulan alumni Trisakti, kampus reformasi di saat waktu itu ya. Jadi dulu kita bicara anti KKN dan segala macam, tapi pada saat jadi berkuasa kok kepleset juga. Jadi sejujurnya ya saya juga banyak tawaran teman-teman maju ke jadi pejabat publik, kalau belum siap dengan diri sendiri jangan coba-coba. Akhirnya apa? Kita kepleset. Lebih baik udahlah jadi aktivis, jadi profesional, ya, jadi dosen di situ saja kalau belum siap dengan diri sendiri gitu. Ngapain? Kita ngotor-ngotorin. Jadi perkara Noel ini bukan karena dia relawan Jokowi. Udah relawan Prabowo sekarang. Iya sebelumnya maksud saya Jokowi mania kan. Bukan karena dia latar belakangnya didukung oleh Joko Widodo, tetapi memang perkaranya memang empirik begitu, peristiwanya OTT kan. Itu sesuatu yang nggak bisa dibantah siapapun, mau bahkan termasuk pendukungnya Prabowo, bahkan orang Gerindra sekalipun, saya kira KPK dan cukup banyak juga. Kemarin ada dulu beberapa tahun yang lalu pertama kali kita digebrak setelah reformasi, alumni LBH jadi komisioner, kejebak juga. Jadi nah ini yang dulunya kita memang jaga idealisme, ternyata kalau belum kuat sama diri sendiri udah deh. Nah ini seakan-akan peringatan khususnya untuk para aktivis. Nah dalam hal ini Bang Rismon juga aktivis. Nah nanti bagaimana Anda menanggapi hal-hal yang seperti ini? Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Interupsi.